Oke guys, untuk sekarang akan bahas market dikit-dikit ya. Untuk K4 tadi kan, nah kita ini hapus dulu aja ya. Kita hapus. Ya beres nih. Nah kemarin kan ada reason tuh, reason 7 Agustus Jumat, bentar nih, Jumat, hari Senin, hari Selasa. Nah hari Selasa lah kita bahas, hari Selasa kan, hari Selasa. Oke. Nah hari Selasa kan kayak gini ya market ya, karena di sini udah membentuk suatu syarat menaikkan parallel channel gitu, meskipun sebelumnya narik dari sini gitu kan. Ini hari berapa? Hari Jumat. Jumat kita skip. Hari Senin. Nah, kita nemu nih zigzagnya kan. Nah, di sini ada break middle nih. Karena gini, untuk syarat menaikkan parallel channel itu kita memerlukan minimal candle. Minimal candlenya ya 2 kan. Nah, sebelumnya juga kayak gini. Ini sama aja sebenarnya. Sama aja. Nah ini sama aja sebenarnya, cuman kan nemunya waktu itu kayak gini kan. Yang ini kita hapus dulu. Nah nemunya kayak gini. Ini titik pertama, titik terendah, tertinggi, terendah gitu kan. Nah setelah kayak gini gimana? Nah kalau misalkan abang-abang yang pengen nyari yang retestnya bisa gitu, jadi kita update PC aja karena yang ini udah beres kan. Nah terus di sini ada membentuk satu syarat menaikkan parallel channel gitu. Nah waktu itu saya sell di sini kan. Kenapa bisa kayak gitu? Nah ini akan saya jelaskan juga gitu. Nah kita masuk M5. Nah masuk M5 ketika break. Nah sebelumnya kan ini break upper ya, break middle, kita bisa ambil buy-nya dulu gitu. Nah secara H4 ini akan buy dulu gitu. Nah kita fokus aja. Kalau misalkan di M30 tidak membentuk suatu syarat SNR, kita bisa masuk M5 gitu. Nah ketika break, nah kita nunggu aja nih, nunggu gitu. Kita mendekati middle, kita nunggu daerah-daerah sini karena ini adalah suatu sub SNR nya di M5 gitu. Dan kalau kita narik trend line, ini basic trend line ya di M5. Nah ini perlu juga kalau saya yang kayak gini. Nah tapi kalau PC ya sama aja, tapi kita fokusnya di lower gitu kan. Nah kalau kayak gini gimana? Nah ketika kalau misalkan market break, di sini harus break ke bawah gitu. Ini harus break ke bawah dan ini harus di break gitu supportnya. Dan dia akan membentuk suatu pattern M gitu. M-nya kayak gimana? Nah, M-nya kayak gini. Nah, kayak gitu. Ini kok ngelek ya? Wait guys. Saya nggak mati-mati soalnya. Nah kita pindahkan dulu lagunya biar enak. Nah setelah kayak gini gimana ya, kita nunggu aja gitu kan, karena di sini M5 sedang melakukan sideways. Nah kita nunggu yang mana yang di break gitu, apakah supportnya. Kalau misalkan support kita ambil sell gitu kan, sampai mana, sampai sini, sampai bawah gitu. Tapi ternyata di sini malah terbang gitu kan. Nah ya nggak apa-apa gitu, kalau terbang kita ikutin alur market aja gitu. Nah waktu itu saya dapat buy gitu kan, cuman saya dapatnya di atas gitu kan. Ternyata dia turun gitu, karena ini terjadi
subuh gitu. Nah jam 6.30 saya belum bangun gitu, saya dapat di sini waktu itu kan. Nah udah, kalau kayak gini gimana ya, kita tunggu gitu kan, tunggu, ternyata dia break middle lagi gitu, membentuk satu pattern M. Nah ini jelas pattern M saja. Kalau pattern M nya di mana? Nah di sini. Kalau kita narik PC, bentar, bawah, bentar, narik. Nah dari sini ke sini. Nah ini jangka luasnya gitu. Jangka pendeknya di mana? Ya jangka pendek di sini. Nah, jangka pendek gitu. Dan di sini juga udah ada break gitu kan ke bawah dan membentuk suatu SND gitu. Nah cuman kalau kayak gini jatuhnya belum clear gitu kan, karena ini lagi kuat ngebuy. Nah kalau saya dapat seperti kayak gini dan di sini ada suatu SND, saya masuk gitu. Nah bisa nggak kalau misalkan break middle kita langsung OP sell? Bisa gitu, karena pada dasarnya kalau misalkan udah membentuk suatu syarat penarikan parallel channel kayak gini, market tuh antara dia ke sini, ke upper, turun. Kalau misalkan dia ke upper turun, dia balik ke middle, dia akan lanjut naik lagi seperti kayak gitu. Tapi di sini nggak kuat sampai upper gitu, dan di middle balik lagi kayak gitu. Nah kalau kayak gini gimana? Nah kalau kayak gini ada nih, berarti kalau misalkan turun kayak gini dia mau ke lower gitu, dan di lower akan mantul, dia akan ke sini gitu. Kalau secara trend lainnya ya, dan bener kalau misalkan buy di sini kita nggak kena SL gitu, meskipun nggak rapih juga gitu. Nah ini untuk H4 ketika break middle ya, asalkan lihat aja M5 gitu. 5 membentuk gak suatu apa SNR gitu kan, base lah bisa dibilang. Nah kalau ada base kayak gini, market structure lah. Nah ini kan masuknya syarat SNR ya, SNR masuk, trend line juga masuk gitu. Nah narik kayak gini bisa, terus narik kayak gini juga bisa. Ini sama aja sebenarnya. Nah oke, setelah kayak gitu kita lihat juga M30. Nah M30, oh iya, ada suatu syarat penarikan parallel channel gitu. Nah ini harus hati-hati, selama nggak ada suatu syarat penarikan parallel channel M30 kita bisa terus lanjutkan gitu. Di sini ada, nah break middle gitu kan, secara M30 dia mau turun gitu. Mau turun kemana? Mau ke bawah, mau ke lower gitu kan. Kita fokus sini. Nah jangan apa ya, kalau misalkan udah menemui syarat penarikan parallel channel, dan kalau itu penarikannya benar, pasti ada SND gitu. Mana SND-nya? Ini. Nah ini bisa kalian masuk gitu. Untuk TP ya, kalau saya sih apa ya, kalau misalkan ditinggal 100 pip gitu, 100 pip, TP 200 kayak gitu. Itu ya jangan besar-besar juga. Kalau misalkan mau SL lebar kayak gini, lotnya dikecilin gitu, jangan gede. Kalau misalkan lot gede itu sama aja nanti kalian MC gitu. Kalau kayak gini maksimal pakailah dana, kalau misalkan kena minus ya minus 20% gitu. Kalau pengen agak kerasa dikit gitu. Nah ini kita bisa dapat 200 kan, tadi dapat 200. Nah ternyata dia sampai lower gitu, lower H4. Nah setelah kayak gini gimana? Nah di sini kan ada suatu syarat penarikan parallel channel lagi di H4. Ya udah, berarti trennya hari itu sell gitu kan. Nah kita rapikan, berarti nariknya dari atas ke atas menghasilkan bawah gitu kan.
dari atas ke atas menghasilkan bawah gitu. Nah, pokoknya ketika break middle ya udah, kalau H4 kita bisa masuk gitu, tinggal nyari SND. Nah ini sama SND nya daerah sini gitu, makanya ketika retest mendekati sini, nah kita kalau misalkan mau pakai konfirmasi lagi itu bisa di M30, bisa kalau misalkan di M30 gak ada, kita bisa di M5. Nah secara trendline juga ini turun gitu, break gitu kan. Nah kalau kita narik dari sini ke sini, ini kan jangka besarnya gitu kan. Nah ini udah break dan ada SND gitu. Nah, ini kita bisa masuk gitu kan, daerah-daerah sini. Untuk TP sampai mana? Sampai sini, sampai lower gitu, lower H4. Kalau misalkan mau pakai RR bisa 200 pip. Udah TP duluan gitu. Nah kayak gitu. Nah kalau misalkan, nah ini kan secara M30 ya, 30 break sama. Nah setelah ini kayak gimana? Kalau ada update lagi, misalkan update hari tadi kan jam berapa nih, jam 8, jam 8 jam berapa ya penutupan tuh tadi, jam 12 kalau salah. Kita bisa narik lagi gitu, jam 8 kayaknya, ini jam 4 jam 8. Setelah kita narik dari sini ke sini, nah ini fokus kita buy gitu. Kenapa? Yang pertama, rapikan dulu bentar, karena biar presisi gitu. Karena kalau misalkan salah dikit aja nariknya, itu konfirmasinya bakal aur-auran gitu. Jangan terlalu panjang dah. Nah di sini ada berkata buy gitu, mau buy itu kan. Di H4 udah close 2 candle gitu kan. Di M30 kita nyari konfirmasi. Nah di sini ada konfirmasi M30 gitu. Kita bisa follow trend. Bentar, kita hapus-hapusin dulu biar gak pusing. Ini secara M30 dia udah break gitu. Fokus aja di sini. Kalau misalkan penarikannya benar, pasti ada SND gitu setiap break garis-garis trial channel. Nah break nih, lihat ada SND gitu kan. Nah, berarti ini udah benar gitu, nggak salah ini. Nah ketika break juga ada SND gitu. Nah SND bener gak tuh? Kita bisa ketika break kayak gini, nah kita bisa lihat M30 break gitu kan. Dan secara M5 juga break ada SND gitu kan, kita bisa ambil buy gitu. Ini tadi pagi-pagi jam berapa, jam 7-an dapat. Wait bentar, kok ikut ya. Kok jadi 2 ya, bentar. Kita bisa ambil buy gitu. Coin ini juga 2. Saya SL 100 pip aja ya, karena kalau saya ditinggal mulu. TP 200 pip. Nah ini kena gitu kan. Nah setelah kayak gini gimana lagi nih? Kita fokus di sini.
Cara M30 udah update gitu kan. Ketika dia ke atas terus, wah udah update nih, kita bisa update sebenarnya kalau nggak mau pusing. Update dari mana? Dari sini ke sini gitu. Nah, kalau dia mau buy gitu kan, nah harus hati-hati juga kayak gini. Ketika, nah ini kan M30 break nih kan, break upper, harusnya dia lanjut nih, kenapa turun? Kita bisa masuk M5. Nah ini dia masalahnya, ketemu nih kalau misalkan kita update PC. Ada nggak SND buy? Nggak ada kan. Dan secara trendline untuk M5 ini menarik dari sini ke sini karena ini yang rapih gitu kan. Ini mau turun gitu, kita fokus di lowernya aja gitu. Oh ini mau turun gitu kan. Dan secara M30 break tapi tidak membentuk satu SND di M5 nya gitu. Meskipun kita lihat di M1 pasti ada SND. Nah M1 ini enggak strong gitu. M1 tuh pasangannya M5. Nah secara M5 ini enggak ada SND dan adanya SND sell. Apakah kita sell gitu aja? Kalau saya enggak ya. Kalau saya enggak, saya nunggu aja nih. Kalau misalkan saya narik trendline dari sini ke sini, ya udah ini fix di break gitu kan, dan ada SND, saya bisa masuk. Nah kalau udah di break kayak gitu, saya bisa masuk. Nah SL 100 pip, TP 200, nah gitu kan. Dan ketika di sini gimana? Nah ketika di sini gimana? Nah ini karena udah di atas upper ini, ya ini ke bawah hanya retest gitu ke daerah middle. Dan di middle kalian bisa langsung aja OP buy gitu kan. Tapi kalau pengen high probabilitas pakai konfirmasi gitu. Konfirmasinya apa? Nunggu suatu SND gitu. Nah tadi idealnya SND saya di sini, tapi saya langsung buy aja gitu kan. Buy ya dia mau balik ke atas gitu kan, mau ke sini, mau ke upper, dan ke upper mantul turun dulu gitu kan. Ini kalau misalkan mau ambil sellnya dulu bisa gitu. Nah ini saya 200 pip. Karena apa? Karena ini udah ada di upper gitu, dan di upper biasanya dia tuh harus nge-buy gitu kan. Nah udah bukan di apa ya, di atas middle lah gitu kan, udah nyentuh upper ya dia turun. Jarang misalkan dia turun ke sini lagi, jarang kayak gitu. Dan biasanya dia akan lanjut gitu. Nah, ini dapat 200 pip. Setelah kayak gitu gimana? Ya udah kita gandakan selagi belum ada suatu syarat penaikan parallel channel. Nah kalau benar ini mantul-mantul gitu, nah di sini kan dia nggak berhasil, di sini balik lagi ke bawah, ya dia mau ke middle gitu. Nah ambil ini karena ini SND press gitu. Dan kalau misalkan saya OP di sini, nah saya nggak kena pak gitu kan, nggak kena SL gitu pas tadi news kalau 100 pip. Nah ini SND press gitu, saya bisa TP juga daerah sini gitu, upper. Kalau di break, nah ini tadi ada lagi, ini ada upper di break ya dia mau sini gitu. Cuman ini SND nya mana gitu, SND ada, yang ini SND nya gitu. Cuman kan di sini sebenarnya masuknya high risk juga ya, pulang news gitu kan, SND nya juga lebar nih gitu. Tapi untuk secara market ini mau buy ya kita bisa aja buy di sini gitu. L 100 pip. Nah TP ini kita bisa 200 pip. Nah ini tadi saya udah close semua. Nah cuman tadi saya ada tambahan lagi secara M5, ada nih kan zigzag. Nah break middle, dia hit turun dulu, retest ke daerah middle, dia naik lagi gitu. Kayak gitu cara trading BRG tuh. Dan sebenarnya tadi ketika di sini
membentuk suatu SND sell. Kalau kita narik trendline gitu kan, ini nggak rapi, jujur aja nggak rapi, gak suka kalau yang kayak gini saya. Nah, makanya tadi saya nggak ambil sell, saya ambilnya buy. Ini tadi Bang Ran ngambil sell kan, saya enggak. Ya ini saya ambil buy, TP 200 pip kena gitu kan. Nah, ketika kayak gini gimana? Kalau misalkan di sini, nah ini secara market ini mau nge-buy gitu kan, jangan nge-sell gitu. Dan kalau misalkan nanti mau ngambil buy lagi, kita nunggu aja di sini. Kalau misalkan dia naik ke atas, nyentuh ini, dia akan turun ke sini, dia akan lanjut naik lagi ke sini gitu. Nah ini zone-nya gitu. Nah, ini sama aja kalau misalkan kita udah menemukan suatu syarat penarikan lagi. Nah ini udah, ini kan 1, 2, sebenarnya udah bisa ditarik gitu. Kalau mau rapi. Bisa nggak nariknya dari sini ke sini? Bisa, sama aja. Cuman kita harus pakai konfirmasi juga gitu. Nah kan sama aja sebenarnya kayak gitu. Nah di sini kita harus pakai konfirmasi lagi gitu. Ketika ini nggak berhasil nembus, turun lagi ke bawah ya, dia mau ke middle gitu. Cuman kita ini kan plotting gitu. Nah gimana caranya kalau kita nggak plotting? Ya kita nunggu konfirmasi gitu. Konfirmasi di mana? Nah kalau misalkan kita turun sampai ke apa, time frame terendah gitu. Nah ini M1. Nah di sini ada pattern Y gitu kan. Nah karena udah jelas juga kan pattern Y di time frame rendah itu kayak gini. Betul gak? Ini harus di break gitu. Nah kayak gini, kita bisa OP di daerah sini. Dan bener kan, secara pattern ini udah W gitu. Dari sini turun ke bawah begitu, simple untuk metode BRG ini. Hanya tadi saya ambil buy gitu. Dan ketika nyentuh juga ini, kalau misalkan kalian pengen nyari di M1 ini gampang gitu. Nah ini ada pattern M gitu kan. Pattern M cukup kalian lihat di sini aja. Di M1 juga bisa. Mana ya? Bentar. Ini pattern M. Ini dari sini ya. Ini yang palitnya gitu. Pattern M. Nah. Tip. Ini tuh bisa dibilang break trend line gitu. Nah, ini trend line-nya di sini. Ini udah break gitu secara trend line. Cuman ini candlenya saya nggak suka karena udah news gitu. Gitu. Nah, ini mau sell. Ini mau sell karena apa? Di sini udah ada pattern M turun, ada SND M turun gitu. Nah, di sini juga nggak kuat dan dia turun lagi. Tadi harusnya bisa ambil sell. Kalau misalkan dia turun sampai sini, kita bisa open posisi sell juga ke bawah. Minimalnya dia sampai sini. Kayak gitu. Paham ya? Jadi untuk secara M30 ini mau nge-buy gitu, ini lagi sideways saja, tenang ya, kita nunggu aja pas dia breakout gitu biar ketahuan. Oke, mungkin sekian ya untuk pembahasan market hari ini. Sorry banget nih kalau misalkan belum DC belum ngadain Discord karena kebetulan saya juga lagi sibuk. Setelah kita nantilah untuk DC ya. Sorry banget nih untuk abang-abang yang nanyain Discord kapan. Ya saya lagi ngusahain gitu. Ntar kita bisa Discord bareng lagi lah, tanya-tanya gitu kan tentang market hari ini kayak gitu. Oke, sekian mungkin dari saya ya.